Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan resistensi antibiotik pemirsa. Tentunya masih banyak pemirsa di rumah yang salah kaprah nih terkait dengan antibiotik. Semua obat butuh antibiotik. Langsung aja kita tanyakan ke Dokter Bella, sebenarnya kenapa sih masyarakat bisa salah kaprah terkait dengan antibiotik? Boleh dok? Jadi sebenarnya masyarakat itu mungkin awalnya itu tidak tahu ya fungsi dari antibiotik itu sebenarnya apa. Nah, tiap sakit mungkin kebanyakan pada belakangan dari dulu sampai sekarang kalau misalnya sakit obatnya itu adalah antibiotik. Seperti yang Dokter Putri bilang tadi, karena obat antibiotik ini termasuk obat yang kuat gitu ya untuk membunuh si bakteri itu gitu. Nah, lama-kelamaan jadi karena dia obatnya dengan antibiotik itu sembuh, jadi lama-kelamaan masyarakat bilang kalau ini adalah obat penyembuhnya, seperti itu. Padahal tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Nah, jadi kalau misalnya kenapa sekarang kita bahas tentang cegah dan penggunaan antibiotik itu harus bijak, ya karena tadi udah terlalu banyak masyarakat yang mengira bahwa antibiotik itu adalah obat yang menyembuhkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan apa aja sih yang sebenarnya harus kita perhatikan pada saat penggunaan antibiotik. Langsung aja Dokter Bella kita lanjutkan dok. Kita lanjutkan ya. Jadi kita punya hal-hal apa saja nih yang harus diperhatikan ya saat penggunaan antibiotik ya. Yang pertama itu adalah antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Nah, setelah selesai acara ini, jadi pemirsa jadi tahu ya, antibiotik itu khusus memang cuma untuk infeksi bakteri. Selanjutnya, apabila infeksinya akibat virus, jangan meminta diberikan oleh dokter antibiotik gitu, karena sebenarnya virus tadi kata Dokter Putri ya memang itu self-limiting disease, jadi istirahat yang cukup, makan buah itu juga sudah bisa sembuh dari infeksinya. Yang ketiga adalah antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker ya. Jadi nanti yang tadi takutnya tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis dan tidak tepat lama penggunaannya. Nah, yang keempat, tanyakan pada dokter apakah ada diagnosa penyakit Anda dan apakah sudah bisa pakai antibiotik atau sudah termasuk dalam infeksi bakteri. Betul ya, jadi kita boleh tanya ke dokternya nih, misalnya batuk terus-terus, apakah saya udah butuh antibiotik atau belum? Ya, itu nggak apa-apa ditanyakan. Jadi supaya lebih tahu kan, kalau misalnya penyebabnya memang karena infeksi bakteri, seharusnya kita juga sudah bisa mendapatkan antibiotik itu dari dokternya, seperti itu. Jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep lama. Nah, ini juga yang paling sering meningkatkan resistensi, karena kemarin dikasih resep, akhirnya minta kopi resep gitu ya, atau dicatatlah obatnya. Jadi nanti pas sakit kayak gini lagi langsung ngerasa ini sama kayak kemarin. Saya pasti sakitnya karena obat ini udah bikin sembuh gitu. Jadi nanti belinya yang sama. Nah, itu nggak boleh juga ya. Selanjutnya, jangan memberi antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Nah, ini berarti udah sisanya dari kita, berarti kan tidak sesuai dengan dosisnya nih tadi karena nggak habis antibiotiknya, dan juga diresepkan lagi untuk diri sendiri ataupun malah sisanya dikasih ke orang lain gitu. Karena ini saya sembuh loh pakai antibiotik ini, jadi dibagi-bagi antibiotiknya. Itu juga nggak boleh. Niatnya ya, baik ya dok ya, tapi iya. ternyata malah jadi bahaya. Jadi bahaya untuk resisten. Jadi bukan kita sendiri yang resisten, ini semuanya jadi ikut resisten di keluarga ya. Nah, maka kita akan cegah resistensi antibiotik dengan 5T. Sebenarnya sama aja ya, tidak membeli antibiotik tanpa resep, tidak membeli untuk selain infeksi bakteri, dan tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah ya. Nah, biasanya memang antibiotik itu diberikan oleh dokter itu pas ya waktunya. Misalnya cuma butuh waktu 7 hari, maka akan diresepkan sampai habis minumnya selama 7 hari. Misalnya cuma 5 hari, maka akan diresepkan hanya 10 buah. Supaya niatnya itu adalah supaya nanti kalau berdasarkan penyakitnya habis sesuai dengan dosis yang diberikan dan waktu lama minum yang diberikan, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada sisa,
karena kelupaan nih misalnya di terakhir lupa, ya udah nggak apa-apa dibuang aja sisanya tadi, jangan sampai jadi stok kita gitu ya. Selanjutnya tidak memberikan antibiotik kepada orang lain yang tadi sudah kita bahas, dan tanya pada apoteker untuk informasi antibiotik ya. Jadi kerjanya ini bukan hanya dokter saja, tapi nanti kan pada saat penerimaan obat itu juga akan dibantu oleh apoteker ya. Nah, boleh tanyakan pada apotekernya nih informasi tentang antibiotiknya ya. Yang pertama, jenis dan jumlah obat yang diterima ya. Selanjutnya, aturan minum obat itu harus jelas, dan waktu dan juga interval dan cara menyimpan obatnya itu juga harus ditanyakan kepada apotekernya. Dosisnya sudah sesuai atau belum ya, sudah sesuai dengan resep dokter atau belum, terus juga apakah ada efek samping atau tidak dari obat ini, dan juga apakah bisa meningkatkan risiko alergi, seperti itu. Jadi nanti boleh setelah dapat resep dari dokter, pada saat mau beli dari apotik, tanyakan ke apotekernya tentang hal-hal ini, seperti itu ya. Jadi nanti kita juga tahu nih jenis apa, antibiotik apa yang diberikan kepada kita, seperti itu. Nah, cegah resistensi, yang pertama kita bisa juga cegah dengan cuci tangan untuk mencegah infeksi, itu yang paling penting ya. Jangan sampai kita terinfeksi, maka hygiene diri juga harus dijaga. Yang kedua adalah ikuti petunjuk ahlinya ya, ikuti petunjuk ahlinya yang tadi, setelah tahu dapat obat dari dokter, dapat dari apoteker gitu ya. Selanjutnya, no antibiotik tanpa resep dokter, tepat dosis dan waktu pemakaian, dan kita harus mengantisipasi alergi dari antibiotik ya. Kalau misal memang sudah timbul di awal minum, sudah timbul gejala-gejala alergi, maka bisa di stop terlebih dahulu dan konsultasikan lagi kepada dokter yang memberikan antibiotik itu. Gitu. Selanjutnya, selalu minum sampai habis. Nah, yang tadi ya, jangan sampai disisa-sisakan, jangan sampai nanti atau pemakaiannya yang tadi cuma 2 kali diminum 3 kali supaya cepat habis, itu juga nggak boleh ya. Dan hati-hati, nah hati-hati dalam penggunaan antibiotik supaya tidak menjadi resisten terhadap antibiotik itu sendiri, seperti itu. Ini sama ya. Dan jangan lupa juga nih yang paling penting, edukasi keluarga dan teman ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita, memang kadang kita juga sering ya teman atau keluarga yang asal-asal aja pakai antibiotik, katanya kalau misalnya saya kemarin obatnya pakai antibiotik ini sembuh, terus dikasih tahu, terus saling kayak gitu, lama-kelamaan kan makin luas resistensinya. Jadi karena pemirsa sudah nonton hari ini, harusnya sudah bisa memberikan edukasi juga kepada keluarga dan teman. Oke, tentunya nggak boleh sembarangan yang pertama ya dok ya. Dan tadi dari dokter Putri dan juga dokter Bella ini menyebutkan bahwa penggunaan antibiotik ini harus bijak, nggak boleh tanpa resep dokter. Baik, silahkan duduk dokter. Tentunya banyak sekali informasi yang sudah kami dapatkan ya dari dokter Putri dan juga dokter Bella terkait dengan cegah resistensi antibiotik. Nggak terasa ya dok, kita udah berada di akhir segmen. Mungkin boleh pesan singkat dari dokter Putri terlebih dahulu untuk pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan resistensi antibiotik. Pada dasarnya kita harus menghindari infeksinya terlebih dahulu. Jadi jangan lupa untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar selalu sehat, agar selalu kuat. Caranya istirahat yang cukup, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian berolahraga yang cukup. Kalau misalnya tubuh kita, sistem kekebalan tubuhnya bagus, insya Allah infeksi itu juga nggak akan gampang untuk datang ke dalam tubuh kita. Dan juga jangan lupa kalau memang kita sudah membutuhkan antibiotik itu, berkonsultasikan ke dokter yang akan memberikan, dan minumlah obat sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Oke, kalau dari dokter Bella gimana nih dok untuk pesan kepada pemirsa di rumah? Ya, secara garis besar sama dengan dokter Putri. Jangan lupa juga mengedukasikan ya pemirsa ya kepada keluarga, terus juga kepada teman kita, bahwa kalau sekarang itu beli antibiotik sudah tidak bisa sembarangan lagi, sudah tidak bisa langsung beli, harus dengan resep dokter dan anjuran dokter. Dan jangan lupa setelah mendapatkan obatnya ditanyakan ke apotekernya ya, ini jenis obatnya apa dan aturan pakai, serta lama penggunaannya harus digunakan sampai habis. Oke, tentunya harus tepat dosis, indikasi, dan juga lama serta cara penggunaannya dok. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan terkait dengan resistensi antibiotik. Mulai saat ini kita nggak boleh lagi membeli antibiotik secara bebas di apotik, dan juga harus bijak dan dengan resep dokter. Tentunya saya Siva Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito. Bersama kita sehat, sampai jumpa di episode berikutnya.